Tuberkulosis, TB, disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar orang yang terinfeksi masuk ke kondisi TB laten. Bakteri ada di dalam tubuh, tetapi belum aktif. Namun, pada beberapa orang, kondisi ini dapat berkembang menjadi TB aktif yang menimbulkan gejala seperti batuk dan dapat menularkan penyakit ke orang lain. Ketika daya tahan tubuh menurun, misalnya akibat diabetes, kemampuan tubuh untuk menekan pertumbuhan bakteri TB melemah, sehingga meningkatkan risiko berkembangnya TB aktif. Berdasarkan data dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC), sekitar 1 dari 4 pasien TB juga mengalami diabetes atau pradiabetes. Untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam, diperlukan pendekatan analitis yang sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan model matematika untuk mempelajari dinamika penyebaran TB pada populasi dengan faktor diabetes mellitus, serta melihat bagaimana kedua penyakit ini saling memengaruhi pola penularannya. Kebaruan penelitian ini adalah memisahkan pengobatan TB antara pasien non-diabetes dan pasien dengan diabetes. Dengan pemisahan ini, model menjadi lebih realistis dan dapat menggambarkan dinamika koinfeksi TB-DM secara lebih tepat. Dinamika penyebaran koinfeksi TB-DM digambarkan melalui diagram kompartemen yang membagi populasi menjadi 10 kelompok, dengan memisahkan individu non-diabetes dan diabetes pada setiap tahap infeksi TB. Individu berawal dari kondisi rentan, kemudian dapat berpindah ke fase TB laten, berkembang menjadi TB aktif, menjalani pengobatan, dan akhirnya bertransisi menjadi individu sembuh. Diagram kompartemen ini kemudian dinyatakan ke dalam model matematika berbentuk sistem persamaan diferensial. Pada bagian kiri ditampilkan model penyebaran TB-DM tanpa kontrol, yang menunjukkan dinamika penyebaran penyakit tanpa adanya intervensi. Sementara itu, pada bagian kanan diperlihatkan model TB-DM dengan kontrol, di mana dua parameter kontrol, yaitu U1 dan U2, ditambahkan ke dalam sistem. Kontrol U1 merepresentasikan upaya pencegahan penularan TB seperti edukasi kesehatan, sedangkan kontrol U2 menggambarkan pengendalian diabetes pada individu yang terinfeksi TB seperti hidup sehat. Selanjutnya dilakukan analisis model, yang mencakup penentuan titik kesetimbangan dan angka reproduksi dasar melalui pendekatan matriks generasi. Selanjutnya pada model tanpa kontrol. Untuk model dengan kontrol, diturunkan sistem persamaan adjoint dan kondisi stasioner guna menyelesaikan masalah kontrol optimal dengan bantuan perangkat lunak Maple. Seluruh analisis ini kemudian diperkuat melalui simulasi numerik menggunakan metode range Kuta Orde 4 serta metode sweep maju mundur yang diimplementasikan menggunakan perangkat lunak MATLAB. Melalui model kontrol ini, dapat dilakukan simulasi numerik untuk mengevaluasi strategi pengendalian yang optimal. Hasil penelitian menunjukkan strategi kontrol yang paling efektif adalah strategi penggunaan kombinasi dua kontrol U1 dan U2. Strategi ini menunjukkan bahwa kombinasi U1 dan U2 dapat menurunkan laju penyebaran koinfeksi TB-DM. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada lembaga penelitian Lemlit UNERO atas dukungan dan pendanaan yang diberikan, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.